Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, dan jangan lupa bersyukur. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nanti bisa simak ya materi-materi yang sudah kita siapkan. Oke, lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah permainan tradisional dengan dosen pengampu Bu Ratna Nila. Lalu hasil diskusi kami tentang permainan aktif, yang mana disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Alfiani Zubaida, Anissa Zaki, Siti Afifah Fitriani, Sri Wahyuni, dan Zamzami Herning. Oke. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian permainan aktif. Apa sih yang dimaksud dengan permainan aktif? Permainan aktif merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada anak melalui aktivitas yang mereka lakukan sendiri, atau kegiatan yang melibatkan banyak aktivitas tubuh atau gerakan-gerakan tubuh, atau bisa juga diartikan sebagai aktivitas di mana pelaku secara aktif terlibat dalam permainan itu sendiri. Permainan aktif permainan yang dilakukan secara bebas, spontanitas, dalam permainan aktif itu terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik, yang dimana pada aspek ini melibatkan motorik halus dan motorik kasar. Aspek yang kedua yaitu aspek perkembangan kognitif, aspek yang dimana kemampuan anak dalam berpikir, memahami, dan kemudian akan mencari cara untuk memecahkan suatu persoalan dalam suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk permainan. Bentuk-bentuk permainan yang sesuai untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu permainan eksplorasi atau penjelajahan. Permainan eksplorasi atau penjelajahan itu dipelajari melalui 4 cara. Yang pertama, mencari atau membuat penemuan baru seperti mencari suatu benda di lingkungan rumah atau sekolah. Merangsang rasa ingin tahu anak, seperti bermain remote control, mengembangkan keterampilan seperti permainan sapu lidi, dan mempelajari keterampilan baru seperti video game atau komputer. Yang kedua yaitu permainan energik. Ciri-cirinya banyak mengeluarkan tenaga yang anak mengeksplorasi lingkungannya, seperti berjalan, berlari, berenang, sit up, berguling-guling di matras. Lalu terjadi kontrol pada tubuh, seperti berjalan-jalan dan menendang bola. Mengkoordinasikan berbagai bagian tubuh yang berbeda secara bersama-sama, seperti berjalan, berdiri, berenang, sit up, berguling-guling di matras. Dan yang ketiga yaitu permainan kemahiran atau skillful play. Yang dimaksud bermain kemahiran adalah semua bentuk permainan dan aktivitas yang membutuhkan kemahiran serta penggunaan tangan dan mata yang terkendali. Contohnya yaitu membangun menara dari tumpukan balok, konstruksi puzzle jigsaw,
pingpong, dan sebagainya. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk permainan. Permainan sosial yaitu tentang dasar dari semua aktivitas permainan sosial ini adalah adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Aktivitas dari permainan sosial ini sendiri seperti contohnya permainan bola, domino, atau bermain jual-jualan yang membutuhkan anak untuk berperan memberi dan menerima secara bergantian. Pentingnya dari bermain sosial sendiri yaitu yang pertama, mendorong anak belajar berbagai bentuk karakter orang lain, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong anak menjadi ramah dan mudah bergaul, serta membantu anak mengembangkan persahabatan. Selanjutnya tentang permainan imajinatif. Permainan imajinatif ini sendiri bermanfaat bagi anak yaitu dalam hal meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa anak, membantu anak dalam memahami orang lain, menumbuh kembangkan kreativitas, serta membantu anak memahami dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Contoh dari permainan imajinatif ini yaitu tentang bermain peran atau pura-pura, bermain boneka, bermain raksasa, mendongeng, bermain drama, melawak, bermain dengan gambar atau gambar kubus, domino, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang bermain puzzle. Bermain puzzle ini manfaatnya bagi anak yaitu dalam hal meningkatkan kemampuan berpikir, menambah keingintahuan anak, berlatih menyelesaikan permasalahan sendiri, dan lain-lain sebagainya. Contoh dari permainan puzzle sendiri ini yaitu permainan kartu gambar, permainan kancing, permainan papan kotak pencocokan, sorting atau memisahkan warna atau benda, dan sebagainya. Pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang macam-macam contoh permainan aktif. Yang pertama adalah bermain spontan atau eksplorasi. Contohnya seperti berkemah, berkarya wisata, mencampurkan benda-benda cair, dan lain-lain. Yang kedua yakni drama, seperti memainkan tokoh dokter, polisi, penjual, pembeli, dan yang lain sebagainya. Terus yang ketiga itu contoh dari musik, yaitu seperti bernyanyi, menari, berdansa, atau bermain alat musik. Selanjutnya, mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu. Contohnya, mengoleksi kelereng, boneka, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah olahraga dan games. Games individu, games bersama teman, games beregu, dan games indoor. Oke, baik teman-teman, tadi sudah disampaikan mengenai materi kita tentang permainan aktif. Nah, mungkin dari teman-teman yang masih belum paham atau yang masih bingung mengenai materi kami, silahkan teman-teman bisa bertanya kepada kelompok kami. Silahkan bisa mengomentari ataupun menambahkan dari materi, dipersilahkan. Bisa berkomentar di forum diskusi ya teman-teman. Oke, nah mungkin itu dari kelompok 1 penyampaian materi. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi, penyajian materi itu kurang maksimal. Kami mohon maaf. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.